Mbak, Mm-mm. ini biasanya produk-produk Sulaman ini biasanya dijual melalui media apa? Saya masih pakai Instagram pribadi. Kebetulan kan saya handle Omah Nyulam. Ini kan kemarin saya ngajuin Haki ya. Sudah di approve merek saya Omah Nyulam. Omah Nyulam, brandnya Omah Nyulam. Dan saya dari situ akhirnya tambah semangat kan untuk produksi lagi itu memanfaatkan momentum perlindungan merek ini kan. Iya, sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang mendapatkan fasilitas dari dinas untuk mendaftarkan merek mereka dan difasilitasi gratis ya. Gratis untuk Difasilitasi satu kelas. gratis. Aku dulu juga gitu mendapatkan fasilitas dari dinas untuk mendaftarkan merekku gratis dan udah berapa tahun yang lalu itu. Akhirnya jadi penyemangat. Kita jadi lebih percaya diri. Oh, brandku ini wis terdaftar loh mereknya gitu. Jadi lebih Iya, pede. Terus apa mimpimu selanjutnya dengan Omah Nyulam, Mbak? Awalnya Omah Nyulam, awalnya saya punya perusahaan ini sebenarnya saya terinspirasi dari seorang teman. Dia itu menjalankan bisnis orang tuanya. Jadi orang tuanya itu zaman teman saya ini masih kecil, dia tuh sudah merintis, akhirnya tumbuh besar diwariskan. Saya juga punya pikiran itu, saya merintis dari sekarang dan saya berharap apa yang saya rintis sekarang nanti akan saya wariskan ke anak cucu saya seperti itu. Aku dulu punya idealisme begitu, Mbak. Aku dulu punya mimpi yang sama. Aku bangun usaha. Aku pengen gedein usaha itu. Alhamdulillah kalau brandku udah cukup dikenal. Biar ada yang nerusin gitu. Tapi kayaknya impianku sekarang Passionnya harus beda. karena anakku passionnya beda gitu. Punya anak satu, passionnya beda. Akhirnya ya sekarang ya udah aku kerjakan sebisaku, aku kerjakan sejangkauan tanganku. Ya mungkin harapannya mudah-mudahan besok kalau punya mantu, mantunya tertarik. Kalau enggak ya wis lah, setidaknya kita sudah berusaha, kita sudah menjejakkan karya di semesta bahwa oh ini ada Omah Nyulam, ini ada Kagunan dan mungkin ada brand lain yang ternyata tidak bisa lanjut, tidak bisa besar dan tidak bisa diturunkan ya karena itu. Karena ternyata passion anak cucu kita tidak di situ. Kalaupun tidak bisa, mereknya mungkin bisa diakuisisi ya. Iya. Tapi minimal kita dulu. Iya, benar. Minimal kita jalan dari kita dulu. Minimal kita jalan dulu. Terus sekarang Sulaman itu berupa produk apa aja selain tote bag? Ada apa masker. Aja? Ada masker. Ada masker, kemudian ada pouch. Ya kelas juga pernah gitu. Tapi yang paling banyak ini yang tote bag. Beberapa juga sudah pesan dan juga masker karena kemudian kebetulan kan kemarin dapat momentum yang COVID ya. Akhirnya saya sulam, saya itu di-handle sama koperasi dinas. Di sana juga udah keras sebenarnya ada permintaan, Mbak, kapan isi. Kebetulan kan tahun kemarin itu kan saya lagi kehilangan bapak. Fokus saya juga terpecah. Kemudian ketika saya mau fokus, saya kehilangan ibu. Udah habis itu sudah dulu deh saya belum fokus. Saya masih menata hati lagi. Dua kehilangan besar itu benar-benar yang ya pada akhirnya sekarang saya ketika saya dapat pemberitahuan bahwa merek saya di-approve, di situ saya sudah timbul semangat baru. Mulai lagi saya harus pokoknya harus gitu. Iya benar. Sayang sekali. Aku melihat ini menarik sekali dan mungkin ini ya aksara Jawa ini bisa jadi identitas produkmu. Iya. Bisa jadi ini jadikan bukan bisa jadi. Jadikan ini sebagai
identitas dari produkmu. Karena kalau sulaman bunga, sulaman daun dan segala Sudah macam, banyak. orang sudah banyak lakukan itu. Tapi untuk ide ini, aku secara pribadi, aku baru melihatnya ini. Aku udah sering lihat di sablon di kaos, di sablon di media lain. Tapi kalau dengan sulaman aku baru lihat ini. Ini menarik. Jadi menurutku ini justru diangkat apalagi sesuai dengan visi misinya tadi Ya, untuk mengenalkan nguri-nguri nguri-nguri Jawa. budaya ya, untuk nguri-nguri budaya supaya anak-anak kekinian itu bisa tertarik untuk mengenal aksara Jawa. Benar. Anak-anak kekinian itu bisa tertarik untuk mengenal bahasa Jawa atau quote-quote leluhur-leluhur kita dulu. Karena ya quote mereka itu Dalam. keren-keren gitu loh. Artinya dalam Heeh, sebenarnya. keren-keren, Kalau kita dalam-dalam, mau heeh. mengupas menggali, Cuman sayangnya kan kita nggak kenal bahasanya, dan apalagi kalau bahasa Jawa itu semua full sanepan. Jadi kita nggak hanya browsing, habis itu kita tahu artinya, tapi kita harus mereteli dulu. Ya, kita harus telaah lah ya, ditafsirkan lagi untuk dipahami sebenarnya makna apa yang terkandung di balik kalimat-kalimat itu. Nah, itu keren sekali ya. Dan ini ada di Omah Nyulam ya, ini Omah ada Nyulam. di Omah Nyulam. Ini keren sekali teman. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk para puan di luar sana ya. Jadi hal-hal yang kadang itu tidak difikirkan orang lain itu yang harus kita fokuskan untuk digali secara maksimal. Seru ya. Sayang durasinya dibatasi. Ini tadi obrolan menarik. Produk itu tidak hanya kita bikin, habis itu kita jual. Tapi kita harus punya misi. Apa sih sebenarnya harapan kita? Apa sih sebenarnya keinginan kita dari munculnya produk itu, dan dampak ke masyarakat itu, dampak yang kita inginkan untuk ke masyarakat itu apa? Itu yang paling penting. Jadi nggak hanya sekedar bikin jual, no. Sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Tapi harus ada value-nya, benar-benar harus ada value-nya. Teman, itulah pembahasan kita belepotan ya. Itulah pembahasan kita seputar dengan sulam menyulam, dan masih ada lagi